Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cari Cara OPS. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada video ini adalah lanjutan dari konten sebelumnya, di mana kita telah berhasil membuat rombel pada Dapodik. Selanjutnya kita buat pembelajarannya dalam masing-masing rombel. Kita langsung saja bahas untuk pembuatan pembelajaran kurikulum merdeka. Namun seperti biasa, kita pelajari dan pahami dulu struktur kurikulum sesuai dengan Kepmen nomor 262-M-2022. Jadi pada saat pembuatan pembelajarannya kita sesuai dengan SK Kepmen tersebut. Ya, jadi teman-teman paham. Yang kedua, sebelum membuat pembelajaran pada Dapodiknya, maka kita harus menyiapkan SKBM tahun pelajaran 2023-2024 ini. Ya, karena itu menjadi dasar penginputan pembelajaran pada Dapodik. Ya, dan SKBM ini juga kita buat sesuai dengan SK Kepmen di atas ini. Itu ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Ini dia SK Kepmennya nomor 262-M-2022. Ini adalah perubahan atas Kepmen nomor 56-M-2022 atau Kepmen sebelumnya tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ya, yang isinya di sini adalah membahas struktur muatan kurikulumnya. Untuk lebih ringkasnya, di sini ada materi untuk struktur kurikulum SD atau MI ya. Materi ini juga teman-teman dapat mengunduhnya pada portal pusat informasi guru.kemdikbud.go.id. Di sini lengkap struktur kurikulum merdeka dalam setiap fase dan setiap jenjangnya. Jadi teman-teman mempunyai acuan pada saat nanti pembuatan pembelajaran ataupun pembuatan SKBM. Di sini lengkap ya. Dimulai dari struktur kurikulum PAUD, jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SMA. Di-download saja sesuai kebutuhan teman-teman. Kita lanjut ke materinya. Dan saya langsung fokus ke alokasi waktu saja. Di sini alokasi waktu mata pelajaran SD atau MI untuk kelas 1 dengan asumsi 1 tahun 36 minggu dan 1 JP sama dengan 35 menit. Ini adalah mata pelajarannya dan ini adalah alokasi waktu per tahun dan per minggunya. Ya, dan ini untuk alokasi waktu P5, lalu ini adalah total jam pelajaran per tahunnya. Kita langsung ke intinya saja. Untuk kelas 1, total alokasi per minggunya itu 828 per tahun dan per minggunya 23 jam per minggu. Ya, jadi yang di dalam kurung ini adalah untuk alokasi per minggunya. 23 jam per minggu ini di luar dari muatan bahasa Inggris dan muatan lokal. Jika ditambah dengan muatan ini, bahasa Inggris dan mulok, maka 23 tambah 4 sama dengan 27 JP. Ya. Untuk alokasi P5 itu ekuivalensinya di masing-masing rombel itu 2 JP. Ya, jadi kalau ditambah 27 tambah alokasi P5 maka jadi 29 untuk kelas 1 di per minggunya untuk alokasi JP-nya. Gitu ya. Lanjut kelas 2. Kita langsung ke intinya lagi. Untuk kelas 2 itu total JP per minggunya 25 jam per minggu. Sama ya di luar dengan bahasa Inggris dan mulok. Maka jika ditambah 25 tambah 4, 29. Ditambah lagi dengan P5 maka 31. Ya untuk per minggunya di kelas 2. Kita lanjut di jenjang berikutnya. Untuk kelas 3 dan 5. Di sini 29 JP per minggunya. Di luar bahasa Inggris dan mulok lagi. Jika ditambah 29 tambah 4 maka 33 ditambah P5
2, maka menjadi 35 ya. Itu untuk jenjang kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Terakhir untuk kelas 6, asumsi 1 tahun 32 minggu dan 1 JP 35 menit. Ya, di sini yang membedakan di kelas 6 saja ya untuk asumsinya. Karena untuk kelas 1 sampai 5 sama, dia alokasinya 36 minggu asumsinya. Lalu kelas 2 juga sama 36 minggu. Kelas 1 juga sama ya. Yang beda di sini kelas 6 32 minggu untuk alokasi per tahunnya. Kemudian untuk alokasi JP per minggunya 29 JP per minggunya dan ditambah bahasa Inggris mulok maka 4 ditambah 29 33 lalu ditambah alokasi P52 jumlah total 25 JP per minggunya untuk kelas 6. Kemudian untuk seni dan budaya, ini saya sampaikan di akhir sengaja. Jadi satuan pendidikan nanti dipilih saja pada pembelajaran di Dapodiknya minimum satu jenis seni. Ya, misal semester 1 ini eh, untuk seni rupa gitu ya. Kemudian pada semester 2-nya untuk seni teater. Nah, itu boleh dipersilakan. Itu ya, khusus untuk seni dan budaya pada pilihan kurikulum merdeka. Itu ya, teman-teman. Struktur muatan kurikulum dari kelas 1 sampai kelas 6. Selanjutnya kita tinggal buatkan SKBM-nya saja sesuai dengan struktur muatan kurikulum ini sebagai dasar penginputan pembelajaran di Dapodik. Ini dia contoh file SKBM-nya tentang pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan dalam proses belajar mengajar dan bimbingan dan tugas tambahan pada kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Karena sekolah saya itu Merdeka Mandiri Berubah. Ini untuk semester 1 dan 2 tahun pelajaran 2023-2024. Saya langsung bacakan cepat saja. Menimbang dan seterusnya, lalu mengingat dan seterusnya. Jangan lupa ditambahkan dasar-dasar yang tadi ya. Ini contohnya, Capman yang tadi. Dan terakhir, cap putusan dari BSKP ya, tentang implementasi kurikulum merdeka. Lalu memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya. Di bawahnya ditambahkan tanda tangan kepala sekolah dan mengetahui pengawas pembina. Lalu pada lampiran 1 ini adalah pembagian tugas gurunya ya untuk detail jam pelajarannya. Untuk kepala sekolah JP-nya udah 24 jam per minggu ya karena fungsi manajerial. Lalu di sini saya contohkan untuk kelas 1. Untuk kelas 1 dia itu kan 29 jam ya per minggunya. Maka di sini untuk guru kelas 26 karena 3 jamnya itu ada guru mapel PAI ya guru mapel PAI. Lalu untuk kelas 2 di sini kelas 2 itu kan pada muatan kurikulumnya 31, maka untuk guru kelasnya JP per minggunya 29. Karena tadi PHI-nya 3 jam udah sama guru mapelnya. Lalu berikutnya untuk kelas 3 sampai kelas 6 itu 35, maka di sini menjadi 32. Karena 3 jamnya itu ada guru mapel PHI. Lalu di bawah ini adalah guru mapel PHI-nya mengajar kelas 1 sampai kelas 6 dan masing-masing 2 rombel. Sehingga 6 jam di masing-masing rombelnya dan 36 JP per minggunya untuk guru mapel PAI. Ya, dan di sini ada keterangan untuk masing-masing kelas menggunakan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 sesuai jenjangnya. Gitu ya. Ini yang akan kita input pada Dapodik. Lalu di lampiran 2 adalah rincian tugas tambahan ya untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Gitu ya. Kemudian kita bisa langsung inputkan dalam pembelajarannya. Nanti file SKBM ini saya lampirkan pada deskripsi ya, jadi teman-teman bisa download.
Kemudian yang pertama kita lakukan adalah merubah guru kelasnya terlebih dahulu sesuai dengan pembagian tugas pada SKBM. Karena pada awal kita menginput rombel, kita menggunakan menu aksi, sehingga masih guru kelas yang sebelumnya. Jadi kita sesuaikan saja nama gurunya sesuai dengan pembagian tugas pada SKBM. Lanjut, kelas 3A. Lalu kelas 3B. Kelas 4A. Ini kita sesuaikan. Lalu kelas 4B. Lanjut kelas 5A. Kelas 5A sudah benar. Kelas 5B. Lanjut kelas 6A. Dan kelas 6B. Kelas 6B sudah sesuai. Nah, lalu kita klik simpan. Maka pembagian tugas guru ini sudah sesuai. Di sini yang belum ada adalah rombel kelas 1 ya, karena saya belum melakukan penarikan data ataupun membuat rombel kelas 1.